Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan keempat hari dengan mata kuliah Bank dan LKBB dengan materi yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia di Indonesia. Bank Indonesia atau disingkat dengan nama BI sebagai bank sentral berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1999, yaitu lembaga negara yang independen. Tujuan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Sentral atau BI tidak melakukan kegiatan intermediasi atau kewenangan untuk menerima simpanan dan meminjamkan uang, seperti yang dilakukan bank pada umumnya. Sejarah Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, Bank Indonesia lahir sebagai hasil nasionalisasi DJP Bank. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, peran BI sebagai Bank Sentral. Tanggal 17 Mei 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ditetapkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Isinya memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pihak luar termasuk pemerintah. Tugas Bank Sentral A, yaitu menetapkan dan melaksanakan kewajiban moneter. Bank Indonesia memiliki wewenang yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. Kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, D atau K, bukan bunga bank atau I, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit dan pembiayaan. Dengan catatan, tingkat diskonto untuk produk keuangan jangka pendek atau treasury bill, sertifikat deposito, commercial paper, yang jatuh tempo biasanya 30 hari. Kalau tingkat bunga untuk produk keuangan, jangka menengah dan panjang, termasuk saham dan obligasi. B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. C. Mengatur dan mengawasi bank umum. Bank Indonesia memiliki wewenang yang pertama, menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Yang kedua, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank. Tingkat operasi bank sentral itu ada 3 kegiatannya. Yang pertama itu instrumennya adalah operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, dan ketentuan cadangan. Target menengahnya adalah penawaran uang, tingkat suku bunga, cadangan, dan target akhirnya yaitu tingkat harga stabil, pengangguran rendah, dan pertumbuhan GDP atau Gross Domestic Product. Tanggung jawab Bank Sentral. 1. Bank Sentral sebagai bank pemerintah, yaitu maksudnya mengurus dan mengelola pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Yang kedua, Bank Sentral sebagai banknya bank, yaitu memberikan pinjaman kepada bank umum sebagai sumber pinjaman terakhir atau lender of the last resort. Yang ketiga, Bank Sentral sebagai regulator pasar uang atau PALAS, yaitu menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. Yang kedua, mengawasi jumlah uang yang beredar untuk menghindari masalah ekonomi atau inflasi. Yang keempat, Bank Sentral sebagai bank sirkulasi. Yang pertama, sebagai menambah jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Yang kedua, yaitu mengganti uang yang sudah rusak dengan uang baru. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh Bank Sentral atau BI. 1. Kebijakan kuantitatif. Ada 3. Yang pertama adalah open market operation, yaitu menjual atau membeli surat berharga. Yang kedua, reserve recruitment, yaitu penetapan cadangan.
Yang ketiga, the discount rate, yaitu mempengaruhi tingkat bunga diskonto. Yang kedua, kebijakan kualitatif. Ada dua. Yang pertama adalah selective credit control atau pengawasan terhadap kredit. Yang kedua adalah moral suasion atau himbauan moral. Open market oppression atau disebut juga expensive monetary policy. Yang pertama, meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli kembali SBI, Sertifikat Bank Indonesia atau obligasi pemerintah atau surat utang dari pemerintah kepada investor. Yang kedua, uang beredar naik, maka suku bunga turun. Yang ketiga, suku bunga turun, investasi, konsumsi, net ekspor naik. Yang keempat adalah investasi naik, GDP realnya naik, pengangguran juga turun. Yang kelima, tetapi akhirnya tingkat harga-harga naik atau inflasi naik, sehingga akan dilakukan kebalikannya. Restrictive monetary policy, yaitu tight money policy atau kebalikan dari OPM, yaitu menjual SBI atau obligasi di pasar, maka uang yang beredar turun. Yang kedua, uang turun, maka suku bunga naik. Yang ketiga, suku bunga naik, maka investasi, konsumsi, net ekspor turun. Yang keempat, investasi turun, maka pengangguran meningkat, yang pada akhirnya inflasi turun. Dengan catatan, kedua kebijakan di atas dilakukan untuk memanage inflasi agar terkendali dan dilaksanakan 1 sampai dengan 2 tahun. Reserve requirement atau penetapan cadangan tunai dan giro wajib minimum. Bank komersial memiliki 2 cadangan. Yang pertama, cadangan tunai, yaitu uang tunai yang disimpan di bank untuk memenuhi kewajiban bank kepada nasabah. Yang kedua, giro wajib minimum atau GWM, yaitu merupakan rekening bank komersial di bank sentral. GWM 5%, berarti bank komersial wajib menyimpan dana di dalam rekening di bank sentral minimal 5% dari dana pihak ketiga yang dikumpulkan bank tersebut. Semakin tinggi cadangan, semakin sedikit dana pihak ketiga seperti deposito yang dapat disalurkan sebagai pinjaman dan investasi, atau efek penggandaan menjadi kecil. Jadi discount rate, yaitu mempengaruhi tingkat bunga diskonto. Bank sentral menetapkan tingkat bunga diskonto pada bank umum atau komersial. Dalam kondisi perekonomian lesu, bank sentral seharusnya menurunkan tingkat bunga diskonto. Tingkat diskonto juga merupakan tingkat pemotongan nilai dari pinjaman terhadap nilai nominalnya. Contoh misalnya tingkat diskonto 5% untuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI 1 bulan, berarti SBI dengan nilai nominal tertentu, misalnya 1 miliar rupiah, dijual dengan harga 950 juta rupiah. Maksudnya adalah dipotong atau didiskon 5%. Pada saat jatuh tempo 1 bulan kemudian, Bank Sentral menebus SBI tersebut senilai 1 miliar rupiah. Selective Credit Control, yaitu pengawasan agar pemberian kredit diutamakan pada sektor-sektor produktif. Yang kedua, yang diawasi adalah corak pinjaman dan bentuk investasi yang dilakukan. Misal pemerintah ingin mendorong perkembangan industri kecil dan menengah. Kreditnya bersifat lunak, baik bunganya maupun jangka waktu pengembaliannya. Moral situation, yaitu bank sentral melakukan ajakan atau himbauan kepada bank umum untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program tertentu. Contoh, bank umum diminta mengurangi pemberian pinjaman pada saat bank sentral menghendaki uang ketat. Yang kedua, menghimbau melakukan ekspansi untuk melonggarkan uang beredar. Keberhasilan kebijakan moneter ini sangat tergantung kepada kemauan bank umum untuk menuruti himbauan tersebut. Cadangan emas dalam Bank Indonesia adalah sebagai backup agar mata uang yang dicetak nilainya tidak turun karena berlebihan. Mengapa emas? Karena nilainya stabil sebagai alat tukar. Cukup sekian materi ini hari ya untuk pertemuan keempat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusikan bersama. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.